Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, M. Raihan Aulia dengan nomor NPM 401211000130 dan teman saya Eva Lestilina Pewi dengan nomor NPM 4012110030. Di sini izinkan kami di sini untuk mempresentasikan materi tentang dividen dan return earnings. Yang pertama ada pengertian dividen dan return earning. Menurut Bambang Rianto, dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau equity investor. Dividen adalah istilah yang sering kali muncul dalam investasi saham. Dividen merupakan salah satu hal yang paling dinanti oleh para investor saham. Dan return earnings adalah laba yang tidak dibagi, merupakan sebagian atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jumlah laba yang tidak dibagi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk tambahan modal atau untuk memperbesar modal perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Sebenarnya ini ada 4 jenis, cuma yang nomor 4 ini ada kesalahan input. Yang pertama ada cash dividend atau dividen tunai. Pada jenis dividen ini umumnya berbentuk uang tunai atau kas. Jadi investor yang mendapat dividen ini akan langsung menerima dalam bentuk tunai. Selanjutnya ada stok dividen atau dividen saham. Pada jenis dividen ini perusahaan akan memberikan laba dengan menerbitkan kembali saham yang ada. Jadi ketika mendapatkan keuntungan, investor tidak akan mendapatkan uang tunai, tetapi akan mendapatkan tambahan jumlah lembar saham. Selanjutnya ada properti dividen. Pada jenis properti dividen ini, jenisnya adalah berbentuk barang, bisa berupa kendaraan, tanah, dan rumah. Selanjutnya ada liquidating dividend atau dividen likuidasi. Pada jenis dividen ini, kurang lebih sama dengan dividen yang tunai, tapi perbedaannya adalah pembagian sahamnya berdasarkan pengembalian modal yang sebelumnya telah terjadi. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika perusahaan berdiri pasti membutuhkan banyak uang dan disinilah peran investor. Investor bakal memberikan modal yang cukup banyak dan ketika perusahaan berada dalam kondisi yang baik, perusahaan akan mengembalikan modal tersebut dalam bentuk dividen likuidasi. Selanjutnya ada karakteristik return earnings. Return earnings terdiri dari unsur-unsur yang lantas didebitkan atau dikreditkan ke dalam laporan laba ditahan. Unsur-unsur tersebut meliputi penutupan saldo rekening ikhtisar laba atau rugi, distribusi ditunjukkan untuk para pemegang saham, perubahan prinsip akuntansi, koreksi laporan periode sebelumnya, penyisihan laba ditahan, transaksi saham treasury, kuasi reorganisasi. Ntar aku ulangi. Santai. Selanjutnya ada fungsi dividen. Seperti yang kita ketahui, investor ketika menanamkan sahamnya pasti nggak sembarangan gitu. Dan ini berkaitan langsung dengan fungsi dividen, di mana fungsi dividen adalah sebagai imbal balik atas penyertaan modal yang telah ditanam oleh investor. Saat perusahaan mendapatkan keuntungan, maka pemilik saham pun berhak mendapatkan bagian. Selanjutnya ada fungsi return earnings. Satu, sebagai pengembang usaha. Salah satu fungsi dari saldo laba atau return earnings adalah sebagai pengembang usaha. Laba ditahan akan digunakan sebagai modal untuk berbelanja keperluan usaha. Yang kedua ada sebagai modal membayar hutang. Dalam dunia bisnis, jarang sekali ada perusahaan yang tidak pernah berhutang. Hutang khususnya dalam pembelian alat menjadi pilihan karena perusahaan lebih memilih untuk menggunakan kas sebagai pengembang usaha atau kegiatan operasional. Yang ketiga ada sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan. Selain digunakan untuk melunasi hutang, rekening juga bisa digunakan untuk menstabilkan perusahaan melalui cadangan kas. Perusahaan dengan modal yang tidak terlalu besar bisa menggunakan laba ditahan sebagai modal jaga-jaga dalam menghadapi pasar yang tidak menentu. Yang keempat, sebagai modal investasi. Saldo laba adalah modal investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan transaksi yang sangat menguntungkan dan mampu mengembangkan kas perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai pendukung kegiatan operasional. Fungsi mendasar terakhir dari modal yang berasal dari laba ditahan adalah sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan.
Beberapa di antaranya adalah untuk membayar tagihan listrik, air, sewa gedung, dan keperluan lainnya. Selanjutnya, cara menghitung dividen. Dividen sama dengan laba bersih kali dividen payout ratio. Contoh soalnya, ada sebuah saham perusahaan berkode DCBA yang mempunyai saham sejumlah 7 juta lembar. Perusahaan DCBA rupanya mengalami peningkatan positif dan menghasilkan laba bersih perusahaan sebesar 4 miliar. Sementara itu, DPR-nya sebesar 40% dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Maka, cara menghitung dividen perusahaannya adalah laba bersih diketahui sebesar 4 miliar dan DPR-nya 40%. Outstanding share-nya 7 juta lembar saham dan cara menghitung dividennya 4 miliar kali 40% sama dengan 1,6 miliar. Maka didapat dividen per lembar saham beredar adalah 1,6 miliar dibagi 7 juta lembar saham. Dan dividen lembar per sahamnya adalah 228,5 perak. Selanjutnya, EMI memiliki 100 lot atau 10.000 lembar saham. Di tahun berikutnya, perusahaan memutuskan menebar dividen tunai senilai 430 per lembar. Hitunglah berapa dividen tunai yang akan diterima EMI. Untuk pembahasannya, dividen sebelum pajak sama dengan 10.000 lembar kali 430, didapat 4.300.000 dan dividen setelah pajaknya 4.300.000 dikurangi 4.300.000 kali 10%. Karena kita ketahui pajaknya adalah sebesar 10%. Maka dividen setelah pajaknya adalah 3.870.000. Selanjutnya ada cara menghitung net earnings. Laba ditahan saat ini ditambah laba bersih atau rugi dikurangi dividen yang dibayarkan. Dari contoh soalnya, perusahaan A telah memulai bisnis sejak Oktober tahun ini. Akun laba ditahan pada Oktober tentu saja akan bernilai Rp0 karena perusahaan A belum memiliki penghasilan laba ditahan. Selama 1 bulan pertamanya, perusahaan A mendapat laba bersih sebesar Rp1 juta dan tidak membagikan dividen sama sekali. Berapakah laba ditahan perusahaan A pada bulan November di tahun yang sama? Dan pembahasannya adalah yang kita ketahui laba ditahan sama dengan laba ditahan saat ini ditambah laba bersih atau rugi dikurang dividen yang dibayarkan. Dan yang kita ketahui laba ditahan adalah Rp0 ditambah laba bersih atau rugi merupakan Rp1 juta dan tidak ada dividen dibayarkan. Dan laba ditahan adalah Rp1 juta. Penyajian komponen net earnings dalam akuntansi. Apabila mendapatkan keuntungan, profit and loss terdapat di debit dan net earnings di kredit. Apabila mendapat kerugian, net earnings terdapat di debit dan profit and loss di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.